Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Muda. Kali ini kita akan bersama-sama membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP untuk seleksi kompetensi bidang CPNS, dan ini adalah tipe HOTS. Sudah disesuaikan dengan kisi-kisi terbarunya. Untuk itu silahkan teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena ke depan masih akan kita bahas mengenai soal-soal ini. Teman-teman yang perlu kalian pahami terlebih dahulu, dan mungkin sudah banyak yang tahu bahwasannya tes karakteristik pribadi ini jawabannya semuanya memiliki skor, hanya yang membedakan adalah jumlah skornya. Paling banyak adalah 5 dan paling kecil adalah 1 skornya. Maka teman-teman sekalian harus bisa membedakan mana yang poin paling besar dan mana yang lebih kecil, sehingga harapannya teman-teman bisa terbiasa dengan cara untuk mengerjakan soal berulang-ulang ini. Baik, kita bahas untuk soal yang pertama teman-teman semuanya. Nah, ini soal TKP dari jenis pelayanan publik. Karena seperti kita tahu bahwasannya ada beberapa jenis soal TKP dan salah satunya adalah pelayanan publik. Nah, cirinya terdapat unsur pelayanan publik di dalamnya. Untuk itu cara menjawabnya, pilih jawaban yang kira-kira paling menguntungkan masyarakat banyak. Itu tipsnya. Nah, ini adalah contoh soalnya. Saya baca saja. Anda bekerja di sebuah unit pelayanan kesehatan. Tiba-tiba seorang ibu-ibu menyerobot antrian karena anaknya sakit keras dan meminta pelayanan dengan segera. Sikap Anda? Nah, silahkan teman-teman bisa di pause dulu apabila ingin mencoba menjawab. Kemudian bisa dicoba untuk menjawab terlebih dahulu. Nah, saya baca yang pilihan A. Meminta ibu tersebut kembali ke antrean. Ini kita selesaikan dulu ya. Kemudian yang B, meminta untuk kembali ke antrean dan menjelaskan dengan sopan. Yang C, meminta izin pada antrian untuk melayani ibu tersebut terlebih dahulu. Yang D, mendiamkannya dan tidak mempedulikannya. Dan yang E, meminta teman yang lain untuk melayaninya. Baik teman-teman, untuk cara menjawabnya lebih mudah adalah dengan menggunakan metode eliminasi. Kita akan pilih mana kira-kira jawaban yang benar-benar tidak memungkinkan, ya, yang kira-kira memiliki poin yang paling rendah. Kalau teman-teman cermati di sini adalah poin yang D, ya, di sini mendiamkannya dan tidak mempedulikannya. Ini kan sangat tidak manusiawi gitu ya, mendiamkannya dan tidak mempedulikannya. Kemudian yang E, meminta teman yang lain untuk melayaninya. Ini juga sama, poinnya rendah karena ini adalah tugas kita. Pelayanan yang merupakan tugas kita, artinya kita harus bertanggung jawab. Dengan meminta teman yang lain, maka ini artinya kita melimpahkan tanggung jawab tersebut. Sedangkan yang membuat bingung adalah jawaban A, B, dan C ini ya. Mari kita analisis. Untuk yang A, meminta ibu tersebut kembali ke antrian. Seperti ada yang kurang gitu ya dari sistem pelayanan publiknya. Ya, tanpa memberikan penjelasan atau apapun, nah isi kita ini meminta ibu tersebut kembali ke antrian. Jadi seperti ada yang kurang gitu. Kemudian untuk yang poin B dan C ini, kan kasusnya sedang antri ya, sedang antri di sebuah unit pelayanan kesehatan. Jadi ini bukan UGD ya teman-teman ya, bukan UGD yang dipergunakan untuk keadaan darurat. Tapi di sini settingnya seperti di loket pelayanan umum. Dan setiap orang itu yang datang memang semuanya sedang sakit gitu. Sehingga semuanya juga harus antri. Artinya di sini kita tetap harus adil
dengan tidak membeda-bedakan pasien yang datang. Nah, kalaupun nanti membutuhkan pelayanan yang cepat, maka kasusnya kan nanti bisa dilarikan ke UGD. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya di sini adalah unit pelayanan kesehatan yang konteksnya itu umum untuk semua gitu ya. Jadi di sini kita harus tetap adil. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B, meminta untuk kembali ke antrian dan menjelaskan dengan sopan. Jika kita meminta izin pada antrian untuk melayani ibu tersebut terlebih dahulu, maka tentunya kita tidak adil dengan pasien yang lain yang juga sama-sama sedang sakit. Maka yang tepat adalah yang B. Begitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya, kementerian tempat Anda bekerja terdiri dari banyak pegawai dengan berbagai latar belakang budaya dan suku. Akan diadakan pagelaran seni budaya dengan menampilkan berbagai kesenian daerah. Setiap direktorat ditugaskan untuk menampilkan satu kesenian daerah. Akan tetapi, dalam setiap direktorat terdiri dari berbagai suku yang berbeda, bukan hanya satu suku dan budaya, sehingga memungkinkan pegawai menampilkan yang bukan kesenian daerah asalnya secara berkelompok. Sikap Anda dalam menyikapi hal tersebut adalah, jadi di sini kasusnya teman-teman ada pagelaran seni, tetapi dimungkinkan bahwasanya seni dari daerah kita tidak ditampilkan ya. Gitu. Maka sikap kita bagaimana? Yang A, menerima dan menjalankannya karena sudah menjadi ketentuan. Nah ini iya betul sih menerima dan jelas harus menerima, tapi sikapnya seperti apa gitu kan? Ini masih kurang lengkap karena yang ditanyakan di sini adalah sikapnya. Jadi di sini sepertinya poinnya rendah ya, kalau tidak 2 atau 1 lah ini. Kemudian yang B, bersemangat untuk latihan serta mempersiapkan pagelaran seni yang telah ditentukan bagi direktorat tempat saya ditugaskan. Kesempatan tersebut dapat digunakan untuk mengenal lebih jauh mengenai kesenian tersebut. Bisa jadi kita simpan terlebih dahulu. Yang C, bersedia menjalankan dan ikut menampilkan kesenian tersebut dengan senang hati serta mengajak rekan kerja lain untuk latihan sehingga mampu menampilkan kesenian tersebut dengan baik. Bagi saya, hal tersebut merupakan momen untuk menjiwai kesenian tersebut sebagai kekayaan budaya bangsa. Baik, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian yang D, bila ada teman saya berasal dari daerah kesenian tersebut memintanya untuk menjadi orang paling depan untuk mengajarkan dan mengkoordinir rekan yang lain saat latihan, karena dialah yang paling memahami kesenian tersebut, sehingga saya dan rekan kerja yang lain bisa lebih cepat mengikuti dan lebih siap saat pementasannya. Ini yang poin D kita eliminasi ya teman-teman, karena di sini seakan-akan menyuruh orang lain, padahal jiwa pemimpin itu ya dia yang action gitu ya. Jadi di sini kita eliminasi. Kemudian yang E, berusaha untuk mengenal kesenian tersebut meskipun bagi saya ada kesulitan untuk mengikutinya. Namun karena sudah menjadi keharusan, maka harus dilaksanakan. Nah ini hampir sama ya dengan yang A. Tapi kalau kita cermati yang E ini lebih bagus, setingkat lebih bagus karena sudah berusaha, bukan menerima saja. Kalau yang A tadi kita juga sudah mengeliminasi karena ini hanya menerima tanpa ada sikap yang jelas gitu kan. Kalau yang E sudah ada usaha ya dengan cara untuk mengenal kesenian tersebut. Tetapi ini juga termasuk poin yang rendah. Jadi kita sudah mengeliminasi yang A, yang D dan yang E. Kita bandingkan antara B dan C ini yang masih tadi kita simpan. Yang B dan C hampir beda tipis, tapi yang poinnya lebih besar adalah yang C. Karena apa? Di sini kalau teman-teman cermati lebih ada jiwa kepemimpinannya.
Di sini dengan senang hati ya, dengan senang hati, sudah dengan senang hati dan mengajak teman yang lain sehingga lebih baik dari poin yang B. Di sini disebutkan bersemangat untuk latihan. Dan juga ini hanya bersemangat saja tetapi tidak mengajak rekan kerja yang lain. Jadi lebih baik yang C. Begitu teman-teman. Jika ada pertanyaan ataupun ada saran ataupun ada koreksi dari teman-teman semua dari soal-soal yang tadi kita bahas, bisa dicantumkan dalam kolom komentar. Kemudian jangan lupa subscribe supaya nanti teman-teman tidak tertinggal pembahasan soal-soal berikutnya. Semoga dilancarkan teman-teman dalam mempersiapkan ujian CPNS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.